Khairan kepada Ustazah Imtiaz telah menyampaikan tata tertib santri dan tata tertib wali santri. Semoga apa yang tadi disampaikan dapat kita pahami dan kita laksanakan secara seksama. Selanjutnya yaitu sambutan dan pengarahan oleh Kepala Sekolah. Kepada Bapak Ustadz Muhammad Faisal, SPD SLI, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai kenikmatan kepada kita semua sehingga di pagi hari yang cerah ini Allah kumpulkan kita di tempat yang mudah-mudahan tempat ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tempat ini dilakukan dalam rangka mendidik manusia agar menjadi manusia-manusia yang mengenal ilmu, menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana manusia-manusia tersebut dididik sejak kecil, sejak usia dini, usia 4 sampai 7 tahun. Kemudian sebelumnya kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada seluruh wali santri yang hadir pada pertemuan pada pagi hari ini, di mana masih ada dari saudara kita yang masih belum bisa bergabung pada kegiatan rapat awal tahun ajaran baru ini. Selanjutnya kepada seluruh wali santri dan yang menjadi pengganti yang hadir pada pagi hari ini. Tadi sudah disampaikan bahwasanya di dalam tata tertib wali santri agar memenuhi undangan rapat, maka pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kami sampaikan bahwasanya rapat PAUD Q Ashifa itu dilaksanakan selama 3 kali dalam 1 tahun pertama. Yang pertama yaitu kegiatan rapat awal tahun ajaran baru yang diikuti oleh wali santri baru tingkat A. Kemudian rapat kedua akhir semester 1 yang dihadiri oleh tingkat A maupun tingkat B. Kemudian yang ketiga rapat akhir semester 2 yang dihadiri oleh wali santri tingkat A dan B. Oleh karena itu, di pagi yang berbahagia ini kami mengingatkan kepada yang hadir, mudah-mudahan yang hadir ini tetap istiqomah dalam mengikuti semua prosesi kegiatan yang ada di sekolah PAUD Q Ashifa ini. Salah satunya adalah bersegera menghadiri undangan rapat-rapat berikutnya. Baik Bapak Ibu sekalian, sekolah ini adalah sekolah PAUD Q Ashifa, ya.
Asyifa itu adalah nama dari yayasan ini, yaitu Yayasan Asyifa. Kemudian PAUD Q itu adalah pendidikan anak usia dini Al-Quran. Maka kita mungkin perlu tahu apa perbedaan PAUD dengan TK. Ya. Pada dasarnya PAUD dengan TK itu sama, tidak ada perbedaan. Bukan PAUD dulu baru TK atau sebaliknya. Tapi PAUD itu ya TK, TK itu adalah PAUD. Justru yang menjadi perbedaan adalah PAUD diambil kata pertamanya adalah pendidikan. Artinya anak di usia 4-7 tahun kita didik agar menjadi orang-orang yang tadi disebutkan, yaitu anak-anak yang mengenal ilmu, yang beriman, bertakwa, dan berakhlakul karimah. Dan mungkin juga kita sering mengenal juga sekolah-sekolah yang mungkin dulu kita pernah sekolah TK, ada namanya taman kanak-kanak, ya disebut di situ karena di situ anak-anak banyak bermain. Jadi seperti itu. PAUD itu juga sama, mereka anak itu tetap ada kegiatan bermain. Tapi perbedaannya adalah karena namanya PAUD itu adalah pendidikan, maka kami didik agar menjadi anak-anak yang hebat, mandiri, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, PAUD itu adalah masa menuntaskan egosentrik anak. Ya. Anak itu ingin dianggap istimewa, baik itu oleh orang tuanya maupun ketika dia sekolah di lingkungan sekolahnya maupun di lingkungan bermain dengan teman-temannya. Mereka itu ingin dianggap adalah orang yang istimewa, sehingga wajar ketika kita temui oleh orang tua anak-anak kita yang di masa usia PAUD ini 0, nama usia tufulah, yaitu 0-7 tahun, adalah masa anak-anak itu ingin dimanja. Sehingga karena ingin dimanjanya, orang tua sering kesal, ya, dengan berbagai kesibukannya. Orang tua ayahnya yang bekerja sibuk seharian, pulang ke rumah anaknya misalkan nangis, ya, ada perasaan kesal, capek-capek di rumah anak nangis, ya. Demikian juga seorang ibu dari pagi bangun tidur sampai tidur kembali tidak selesai-selesai itu pekerjaan rumah, dari A sampai Z. Yang katanya ayahnya, saya capek seharian bekerja, kata ibunya, saya tidak lebih capek dari kamu, karena di tempat kerja kamu bisa istirahat, sedangkan saya di sini nggak ada istirahatnya. Maka sehingga dari situ anak tersebut terkadang kurang perhatian. Ada salah sedikit langsung orang tuanya emosi. Sehingga masa emas anak tadi 0-7 tahun yang harusnya mendapatkan kasih sayang yang besar dari orang tua menjadi hambar, menjadi punah. Maka di antara bentuk tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk menjaga masa keemasan anak ini 0-7 tahun adalah ketika sudah masuk usia pendidikan, yaitu umur 4-7 tahun, orang tua menyekolahkan anaknya di lembaga-lembaga pendidikan. Yang salah satunya adalah lembaga pendidikan PAUD Q Asyifa. Yang insya Allah kami berkomitmen di sekolah PAUD Q Asyifa ini mendidik anak dengan hati, mendidik anak seperti mendidik keluarga sendiri. Sehingga hal ini bisa membantu orang tua, ayah dan ibu di rumah, abi dan umi, di tengah padatnya kesibukan orang tuanya di rumah,
anak-anak mendapatkan hak pembelajaran, mendapatkan hak pendidikan sebagai anak yang berada dalam masa kemasan tersebut, sehingga mereka tumbuh menjadi manusia yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia insyaallah ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang hadir pada pertemuan pagi hari ini, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita semuanya. Kita akan lihat slide demi slide yang kami tampilkan di depan. Bisa sambil dibaca, mudah-mudahan kelihatan sampai di belakang. Ya. Di sini Ana ingin membacakan sedikit demi sedikit, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa dipahami. Baik Bapak Ibu sekalian, di sini disebutkan pertemuan hari ini adalah langkah awal yang penting untuk menjalin sinergi antara sekolah dan rumah dalam mendampingi tumbuh kembang anak-anak kita. Kami percaya bahwa dengan kolaborasi yang kuat, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang optimal, aman, dan menyenangkan bagi setiap anak sesuai dengan nilai-nilai luhur dan kurikulum yang kami terapkan. Mari bersama-sama membangun fondasi yang kokoh untuk masa depan cerah mereka. Tentu di sini kita membutuhkan kolaborasi, kerjasama. Anak-anak di sini belajarnya hanya kurang lebih 3 jam dalam sehari, dari jam 8 sampai jam 11 siang. Artinya banyaknya waktu anak-anak tersebut berada di lingkungan rumahnya, baik itu ketika bersama dengan orang tuanya di rumah maupun bersama teman-temannya di lingkungan bermain mereka. Maka waktu 3 jam itu tidak cukup jika semua pelajaran itu harus dilaksanakan di sekolah. Oleh karena itu kita butuh sinergi antara sekolah dengan orang tua di rumah agar dibantu putra-putrinya untuk memurojaah, dibantu untuk menemani belajar, sehingga harapan kita menjadi anak-anak yang beriman dan bertakwa serta berakhlakul mulia tersebut dapat tercapai. Bapak Ibu sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Tujuan pertemuan diantaranya adalah membangun sinergi pendidikan, yaitu menekankan pentingnya kolaborasi erat antara sekolah dan orang tua. Maka kami yakin bahwa pendidikan anak adalah tanggung jawab bersama. Ketika orang tua dan sekolah berjalan seiring, anak akan merasakan dukungan penuh yang sangat penting bagi perkembangan kognitif, emosional dan sosial mereka. Sinergi ini akan menciptakan lingkungan yang konsisten dalam penerapan nilai dan kebiasaan. Ada beberapa pilar pendidikan anak usia dini. Selain yang disebutkan di sini ada kognitif, emosional dan sosial. Ya. Ada juga motorik. Ya, motorik baik motorik kasar maupun motorik halus. Ada juga seni. Kemudian yang terakhir yang baru-baru ini, mohon maaf karena Indonesia yang kami ketahui dan mungkin orang tua ketahui, seringkali ketika ganti menteri kurikulumnya ganti. Ya. Dan tahun kemarin itu ketika ada pergantian menteri pendidikan, maka ada beberapa
isi dari kurikulum itu yang ganti. Ya, di antaranya adalah ada namanya kurikulum Pancasila. Ya, kurikulum Pancasila. Namun pada hakikatnya kurikulum Pancasila itu tidak lari dari agama kita. Ya, tadi juga tidak akan lari dari beberapa pilar-pilar dari tahun-tahun yang dulu kurikulum itu ada. Ya seperti ini. Ada agama, sosial, seni, motorik, kognitif, dan lain-lain. Namun bagaimanapun kurikulumnya, insya Allah kita memiliki kurikulum independen. Seperti disebutkan dalam brosur ya, kurikulum itu kita ada menginduk dengan kurikulum Kementerian Agama, yang mana di situ diajarkan beberapa hafalan surat pendek, hafalan doa, membaca, menulis, dan lain-lain. Namun kemudian kita kolaborasi dengan kurikulum sekolah sehingga banyak isi dari pendidikan ini, seperti pada buku panduan yang telah wali santri sekalian pegang. Baik, kemudian berikutnya adalah memahami sistem sekolah. Memberikan pemahaman komprehensif mengenai sistem budaya dan filosofi pendidikan di PAUD Asifar. Ini termasuk kurikulum yang diterapkan, rutinitas harian, program unggulan hingga tata tertib sekolah. Dengan pemahaman yang jelas, orang tua dapat lebih mudah mendukung proses belajar anak di rumah dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan sekolah. Tadi sebagian sudah disampaikan di awal pembukaan, ada tata tertib, baik tata tertib santri maupun tata tertib wali santri. Di situ juga ada namanya hak dan kewajiban. Silahkan oleh wali santri sekalian untuk dibaca sendiri ya. Bisa dibaca ketika di rumah sendirian atau bersama suami dan istrinya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan di slide berikutnya. Profil sekolah. PAUD Asifar berkomitmen untuk menjadi lembaga pendidikan anak usia dini yang unggul dalam membentuk karakter Islami, memupuk kreativitas, dan menumbuhkan kemandirian. Berikut adalah inti dari identitas sekolah kami. Nilai-nilai utamanya adalah Islami, yaitu setiap aktivitas mengacu pada nilai-nilai agama. Yang kedua, cerdas. Anak diajak untuk banyak bertanya, berpikir, dan mencoba hal-hal baru. Kemudian yang ketiga, ceria, menciptakan suasana belajar yang penuh kegembiraan. Kemudian yang terakhir, yang keempat, berakhlak mulia. Anak diajarkan untuk berkata baik, bersikap sopan, dan saling membantu. Dari pilar ini ada visi dan misi, juga ditempel di tembok samping. Ya, visi kita adalah terbentuknya generasi Qurani yang bertakwa, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia. Di dalam ada visi, tentu ada misi untuk mendukung visi tersebut. Di antara misi kami adalah mengajarkan Al-Quran sesuai tahapannya. Mengapa kami sebutkan di sini sesuai tahapannya? Karena anak usia dini itu berbeda dengan anak usia tamyiz. Dan anak usia tamyiz juga berbeda dengan anak usia pubertas. Dan anak pubertas juga berbeda dengan anak dewasa. Anak dewasa berbeda dengan orang tua. Sehingga kalimat sesuai tahapannya, karena memang kita mendidik anak usia tufulah, anak usia 0 sampai 7 tahun. Sehingga dalam pembelajaran kita sesuaikan dengan
apa yang seharusnya anak hadapi dan apa yang harus anak itu dapati. Maka tidak elok, tidak benar apabila pihak sekolah memberikan pembelajaran tapi tidak sesuai dengan masa anak tersebut. Misal anak usia tufulah 0 sampai 7 tahun, tapi diajarinya anak usia SD, atau anak SD diajarkan kurikulum anak usia SMP. Maka di dalam pendidikan itu harus menyesuaikan sesuai dengan usia anak di semua jenjang pembelajaran ilmu-ilmu pendidikan. Jadi untuk anak usia dini itu pembelajaran Al-Qur'annya tentu sangat berbeda dengan pembelajaran di SD. Di antaranya bagaimana kita mengajarkan anak usia dini itu mengenal Al-Qur'an adalah dengan menggunakan kitab yang namanya Pratilawah yang ada di hadapan orang tua sekalian. Di sini pada semester terakhir tingkat B kemarin, dari 21 anak tingkat B yang kemarin itu sudah ada 18 anak yang sudah membaca Al-Quran dengan menggunakan buku ini. Hanya ada 3 anak yang belum selesai. Artinya belum selesai ini bukan berarti mereka tidak bisa, karena memang setiap kemampuan anak itu berbeda-beda, sehingga kita harus juga memahami perbedaan itu. Walaupun berbeda-beda, tetap kita ajarkan sesuai dengan kemampuan anak. Anak butuhnya apa yang kita ajarkan sesuai dengan kebutuhannya. Karena dalam mendidik anak itu berbeda dengan mendidik benda mati. Benda mati misalkan ada kursi berdiri di hadapan kita, kita mau lewat gak bisa, tinggal singkirkan. Tapi kalau anak gak bisa kemudian kita singkirkan, apa jadinya itu anak? Ya. Jadi di situ dalam mendidik benda hidup dengan mendidik atau kita bersama dengan benda mati itu sangat berbeda. Maka kami berkomitmen sebagai pendidik untuk memahami setiap kebutuhan anak-anak. Karena di sini adalah sekolah PAUD yang mana berada di usia 4 sampai 7 tahun, maka kita didik sesuai dengan kebutuhan mereka. Kita tidak ingin dolim kepada anak-anak dan juga kita tidak ingin dolim kepada orang tua. Ketika kita memberikan pembelajaran di luar usianya, kasihan anak-anak bisa stres, orang tuanya juga ikut stres. Ya. Jadi sekali lagi kurikulum kita disesuaikan dengan kebutuhan anak di usianya, termasuk di dalamnya pembelajaran Al-Quran. Kita menggunakan kitab ini karena memang kebutuhan anak usia itu sangat cocok menggunakan buku ini. Ya, buku ini telah kita pakai sejak lama dan alhamdulillah menghasilkan anak-anak yang sudah bisa membaca Al-Quran sesuai dengan umurnya. Sekali lagi sesuai dengan umurnya. Jadi orang tua harus juga memahami ketika lulus TK anaknya sudah seperti orang dewasa, ngajinya sudah sesuai qori misalkan. Ya tentu tidak. Walaupun ada, ya walaupun ada 1-2 anak dari sekolah kami yang ketika selesai dari pendidikan tingkat B, anak itu sudah bisa membaca dengan sangat baik. Di antara bentuk sangat baiknya seperti apa? Alhamdulillah setiap akhir semester 2 ketika ada perlombaan di tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten, anak didik kita
alhamdulillah sering mendapatkan juara. Juara ini tidak mudah karena diikuti oleh berbagai kecamatan, sekitar 90-an peserta yang ada dalam perlombaan. Tentunya setiap lembaga mengirimkan santri-santri terbaiknya. Tapi alhamdulillah sekolah kita mendapatkan bagian itu, mendapatkan bagian prestasi juara di ajang perlombaan yang sangat vital di dunia pendidikan. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Kita mengenal tim pengajar di sekolah ini. Tim pengajar di sekolah ini tentunya mereka adalah pengajar yang berdedikasi dan berpengalaman, siap mendampingi setiap langkah perkembangan anak bapak dan ibu. Setiap guru di PAUD Kiwasifa telah melalui seleksi ketat dan pelatihan berkesinambungan untuk memastikan kualitas pengajaran yang terbaik. Ada 2 kelas, tingkat A maupun tingkat B. Tingkat A adalah anak-anak yang baru masuk tahun ini. Wali kelasnya adalah Ustazah Neneng. Bagi yang belum punya nomor kontaknya bisa disimpan. Kemudian ada Ustazah Sriyanti dan ada Ustazah Imtiaz. Kemudian untuk tingkat B ada Ustazah Amalia SPDI MPD sebagai wali kelasnya. Kemudian ada Ustazah Anissa SPD dan Ustazah Alfia, dan terakhir Ustazah Martini. Insya Allah guru-guru PAUD Kiwasifa adalah guru-guru yang profesional, yang mengerti akan hak dan kewajibannya sebagai guru. Karena kami sebagai kepala sekolah tidak lepas dari namanya asesor dalam memberikan asesmen, melihat bagaimana pembelajaran di sekolah. Walaupun mungkin kami sendiri atau anak pribadi itu jarang berada di sekolah, tapi kami memantau setiap hari kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah ini. Dan beberapa kali juga kita adakan rapat dengan guru untuk melihat perkembangan sekolah maupun putra-putri Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Selanjutnya kita lihat beberapa kegiatan unggulan di sekolah kami. Kegiatan sekolah dirancang untuk membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran sambil mengembangkan keterampilan sosial, emosional, dan fisik. Kami fokus pada pembentukan karakter Islami dan pengembangan akademik yang seimbang. Di antaranya terbagi menjadi 2, pendidikan agama dan karakter. Di situ meliputi pembiasaan zikir pagi. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu mengetahui kebijakan Gubernur Jawa Barat terakhir, ya Pak Dedi, mungkin sudah pada kenal ya. Per tanggal 14 Juli 2025, pendidikan anak usia dini, pendidikan anak usia TK itu dimulai dari jam 6:30, Pak ya. Bayangkan tuh, sampai ada perkumpulan guru ya, perkumpulan guru itu yang ketika disampaikan kebijakan Gubernur dari pendidikan anak usia dini dimulai jam 6:30 pagi, pada komplain para guru. Jangankan jam 6:30, masuk jam 8 aja itu masih banyak yang telat. Masya Allah ya. Terus banyak juga orang tuanya masih komplain masuk jam 8 ya. Itu masih banyak yang komplain, banyak yang telat. Gimana jam 6:30? Ya. Gimana tuh ibu-ibu tuh, sanggup nggak kira-kira kalau sekolah ini kita mulai jam 6:30? Enggak ya? Ya kan juga enggak. Ya.
Karena nanti ya suaminya yang berangkat kerja harus makan sarapan, belum nyiapin ini itu, belum yang masih punya anak kecil yang nangis lah, belum cucian belum dicuci, ya piring belum dicuci dan segala macamnya. Tentunya anak yang mau sekolah pun belum mau bangun, belum melek, ya. Akhirnya datangnya pembelajaran setengah 7, datang jam 8 juga akhirnya. Ya, oleh karena itu kita masuk sekolah itu jam 8, diharapkan orang tua itu mengantarkan anaknya ya sebelum jam 8. Ya, kami mengeluarkan kebijakan sebisa mungkin anak-anak itu datang ke sekolah jam 8 kurang 10. Ya, jam 8 kurang 10 anak-anak sudah di sekolah. Agar apa? Salah satunya adalah kegiatan-kegiatan yang ditempel di sini itu anak mendapatkan haknya. Tapi kami para orang tua ya, Bapak Ibu, kami itu malu, Pak Bu ya, kami itu malu, kami itu kecewa pada diri kami sendiri ketika ada satu anak saja, ketika ada satu anak aja yang tidak mendapatkan hak pendidikan. Kami itu malu, sedih, kecewa. Seakan-akan kami itu adalah pendidik yang gak profesional. Misal contoh Bapak Ibu ya, ada anak-anak, satu anak saja dalam 3 jam pendidikan dalam sehari, anak-anak itu mendapatkan berbagai macam hak pembelajaran, hak pendidikan. Di antaranya adalah di dalam buku kuning yang Bapak Ibu pegang, itu ada namanya setoran prestasi kompetensi anak setiap hari. Ketika andai ada satu anak yang kemudian dia tidak mendapatkan haknya membaca buku Pratilaluh aja satu, maka kami sedih. Kami pertanyakan pada diri kami sendiri, mana profesionalisme kami sebagai pendidik? Karena kami tidak ingin dolim pada diri kami, juga dolim kepada putra-putri ibu sekalian, dan kami tidak ingin juga dolim kepada para orang tua. Tentunya harapan orang tua menyekolahkan anaknya ke sini, ke sekolah PAUD Kuliah Syifa, agar anaknya mendapatkan hak pendidikan. Apalagi orang tua susah payah mencari rezeki di luar untuk membiayai pendidikan anaknya di sini. Kemudian kami tidak menunaikan amanah tersebut. Kami malu, kami sedih. Maka kami berusaha menjadi pendidik yang profesional, mengerti akan hak dan kewajiban kami sebagai guru, yaitu memberikan pendidikan kepada setiap masing-masing anak. Tidak ada satupun anak yang kami telantarkan. Tidak ada satu anak pun dalam sehari ketika mereka hadir ke sini kemudian mereka tidak mendapatkan hak pendidikan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kami berusaha menjadi lembaga pendidikan yang amanah, yang mengerti akan hak dan kewajiban kami sebagai guru. Kami tidak ingin hanya menuntut para orang tua segera membayar SPP, para orang tua segera membayar kegiatan ini dan itu. Sementara kami lupa akan kewajiban kami sebagai guru, yaitu memberikan hak orang tua dan memberikan hak pada anak santri. Bapak Ibu sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semua, hal ini kami tekankan agar menjadi image yang positif bagi para orang tua, bahwasanya lembaga ini adalah lembaga yang profesionalisme, lembaga yang menjunjung nilai-nilai agama, yang menjunjung tinggi nilai-nilai amanah. Kami sebagai kepala di sini selalu mengajarkan, selalu mengingatkan para guru pendidik yang ada di sini agar selalu mereka menunaikan pendidikan dengan profesionalisme dan amanah. Baik Bapak Ibu sekalian, termasuk di dalamnya kegiatan zikir pagi. Mengapa anak-anak kita inginkan itu 10 menit datang sebelum jam 8?
agar anak-anak mendapatkan hak pendidikan, yaitu zikir pagi. Agar mereka terbiasa. Mungkin di rumah mereka jarang zikir. Karena apa? Mungkin karena lagi tidur, malas, ngantuk. Ya namanya anak-anak usia itu. Kemudian di rumah yang seperti itu, kita tidak ingin juga di pagi harinya mereka hanya datang ke sekolah, belajar, duduk, pulang. Enggak. Kami juga ingin mereka mendapatkan hak pendidikan, diantaranya yang bernilai Islami adalah pembiasaan zikir pagi. Selanjutnya adalah ada kegiatan menghafal dan murojaah surat pendek dan doa sehari-hari. Alhamdulillah hampir 100% anak-anak kami di sekolah ini mereka sudah terbiasa menghafal dan mempraktekkan doa-doa sehari-hari. Tinggal bagaimana orang tuanya. Ya, ketika di rumah misalkan anak mau ke kamar mandi, sudah diingatkan belum orang tuanya, nak baca doa jangan lupa. Sudah diajarin di sekolah. Ya, ada yang seperti itu. Mudah-mudahan semuanya seperti itu. Ya, kalau belum minta tolong mulai hari ini anak-anak sudah dibiasakan dengan doa sehari-hari di rumah. Kemudian ada kegiatan menghafal dan murojaah hadis. Ustaz, anak usia TK mau belajarnya hadis. Apakah keberatan? Katanya sesuai dengan usianya. Begitu nggak kira-kira? Mungkin ada yang seperti itu. Bapak Ibu sekalian, hadis di sini bukan layaknya hadis yang diajarkan di lingkungan SD, SMP, SMA dan dewasa. Anak-anak itu tidak disuruh untuk memahami hadis, suruh menghafal A, B, C sampai riwayat-riwayatnya A sampai Z, sudah mengenal mana hadis dhaif, mana hadis sahih, mana hadis mursal dan lain-lainnya dalam istilah mustalahul hadis. Enggak. Anak-anak di sini hanya disuruh menghafal hadis yang berkaitan dengan adab dan akhlak. Jadi kalau Bapak Ibu baca di buku panduan, itu hadis-hadisnya seputar kegiatan adab dan akhlak. Tujuannya agar tersimpan dalam memori anak. Saya melakukan ini karena ada dalilnya tuh ini. Saya melakukan ini karena ada dalilnya tuh itu. Jadi kami didik anak itu dalam pembiasaan sehari-hari itu, dalam bagaimana mereka beradab dan berakhlak, ada tuntunannya dalam syariat Islam. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian, bukan layaknya pendidikan hadis ini seperti pendidikan di usia di atas usia dini. Selanjutnya adalah pembiasaan berdoa dan beradab, itu menyinggung di poin kedua. Kemudian ada mufradat bahasa Arab dan bahasa Arab. Ya. Kalau ada yang bertanya, anak usia dini kok sudah diajarkan bahasa Arab, misalnya gitu, apa enggak keluar tuh dari usianya 4 sampai 7 tahun? Tidak Bapak Ibu sekalian. Bahasa Arab itu adalah bahasa Al-Qur'an. Ya. Maka kalau kita ingin menilai diri kita sendiri, bahwasanya bahasa Arab itu sebenarnya sangat familiar dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh saja kursi. Kita sering menyebutkan kursi. Kursi itu bahasa mana? Bahasa Arab. Kursi bahasa Arab. Tapi kemudian Indonesia juga memakai istilah kursi. Dan selain itu, bahasa Arab di usia dini, dan ini tidak lepas juga bahasa Arab sampai usia jenjang 6 sampai 12 tahun. Ya, dalam teori kognitif, dalam teori pendidikan, anak dalam belajar bahasa Arab itu masih sekedar menghafal dan juga pembiasaan berbicara. Jadi konsep pendidikan dalam pendidikan Islam, ya, anak dari usia 4 sampai 12 tahun itu pembelajarannya masih seputar menghafal dan mempraktekkan. Belum sampai kepada qawaid ini,
ya apa itu mubtada, apa itu khabar, belum Bu. Nanti SMP aja, ya SMP aja, mereka yang mengerti pendidikan pasti mereka ajarkan tentang mufradat dan bagaimana mereka berbicara bahasa Arab. Ya, karena usia anak itu memori yang dipakai itu hanyalah bagaimana dia pembiasaan sehingga menjadikan karakter. Jadi mereka belum dewasa, belum seharusnya mereka mendapatkan tawaid. Ya. Mereka itu butuhnya adalah pembiasaan. Pembiasaan itu didapatkan dari apa? Dari kegiatan menghafal, dari kebiasaan berbicara. Ya. Namun di sekolah TK itu belum sampai berbicara, baru dikenalkan mufrodat yang ringan. Ya, seperti apa mufrodatnya Ustaz? Seperti yang ada di buku panduan. Silakan dibuka. Itu mufrodat yang nantinya akan Ananda putra-putri ibu sekalian hafalkan. Baik, selanjutnya ada pengenalan tauhid, rukun Islam dan iman. Di awal pembuka sudah kami sampaikan bahwasanya kita membentuk manusia yang beriman, bertakwa dan berakhlak Islami. Maka tentunya kita untuk mencapai itu kita ajarkan tauhid. Ya, kita ajarkan tauhid ini, mengenal rukun iman itu apa, rukun Islam itu apa, dan itu juga sudah tercantum di dalam buku panduan. Kemudian ada pembelajaran sirah dan kisah Nabi, ya, di dalam pembelajaran di sekolah. Kemudian ada yang poin kedua adalah pengembangan keterampilan. Ada praktek wudhu dan sholat. Anak jangankan usia 4-7 tahun, ketika anak sudah bisa jalan, ketika anak sudah bisa mengerti sedikit demi sedikit, ya, maka kita ajarkan anak itu untuk mengikuti orang tuanya sholat, tapi sholatnya di rumah. Ya, nggak mungkin anak usia 3 tahun kemudian dibawa ke masjid untuk sholat, ya, untuk sholat, khawatir nanti mengganggu, ya. Nanti kalau mengganggu jemaah di masjid yang dosa orang tuanya, ya. Jadi anak yang belum tamyiz, anak yang belum bisa menunaikan sholat yang baik di masjid, maka sholatnya bersama orang tuanya. Karena dari usia dini itu diajarkan anak itu untuk sholat, maka kami membantu orang tua agar anak itu ada pembiasaan wudhu dan sholat. Ya, alhamdulillah sampai saat ini belum ada anak-anak kedua sifat yang keluar kemudian tidak bisa wudhu dan tidak bisa sholat. Tapi Ustaz kok di masjid masih main aja? Bukan, anak itu usia anak, jangan kita larang anak itu bermain. Tapi tadi catatannya kalau ke masjid harus dijaga orang tuanya. Kalau orang tuanya nggak bisa menjaga, sholatnya bersama orang tuanya. Setidaknya mereka terbiasa melaksanakan wudhu dan sholat, walaupun nggak di masjid. Bagi yang laki-laki bisa di rumah, seperti itu. Kemudian ada kegiatan berbaris, itu juga kami lakukan di awal pagi jam 8. Oleh karenanya silakan Bapak Ibu untuk mengantarkan anaknya datang lebih awal. Kemudian ada membaca, menulis, berhitung, ya, sesuai dengan tingkatannya, sesuai dengan kemampuan anak, ya. Walaupun demikian, anak-anak kami, ya, hampir dari tingkat B kemarin, ya, dari 20 santri itu ada berapa, ya? Dari 21 ada 20 santri kalau nggak salah, ya, yang sudah bisa membaca Latin. Atau 20? Hah? 20. Ya. Artinya kami itu walaupun mendidik putra-putri Bapak Ibu sekalian dengan seusianya, anak itu butuh apa, ya. Tapi alhamdulillah anak-anak kami itu semuanya hebat. Ya, semuanya hebat, semuanya bisa menyelesaikan itu, bisa membaca, ya. Sehingga pada semester terakhir kemarin, ya, anak kami menjadi peserta terbaik dalam membaca Latin.
Ya, di tingkat kabupaten, alhamdulillah mereka karena sangat lancarnya membaca Latin sehingga menjadi peserta terbaik. Ya. Kemudian kita lanjutkan ada kegiatan olahraga dan dalam badan seperti kita lakukan di hari Rabu. Oleh karenanya tadi disebutkan hari Rabu itu pakai seragam olahraga. Ya. Kemudian ada kegiatan menabung setiap hari Kamis. Ya, setiap hari Kamis, sepekan sekali. Kalau nggak ada buku tabungan jangan nabung. Ya, nanti uangnya berceceran. Atau yang sudah banyak uangnya nggak usah nabung. Ya, Bapak Ibu sekalian, kalau di rumah sudah banyak stok uang, ya, baik di rumah ataupun di rekening, stok uangnya banyak nggak usah nabung ya. Nabung ini hanya untuk orang tua yang memiliki stok uang yang sedikit. Tujuannya ketika ada kegiatan dadakan sudah ada simpanan tuh di tabungan untuk membiayai kegiatan putra putrinya. Ya, kalau sudah banyak uang nggak perlu, karena apa? Besok ada kegiatan ini ya, orang tua udah siap nabung, sudah siap transfer gitu. Jadi nggak perlu nabung ya. Seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian selanjutnya tata tertib. Ini yang kami tekankan saja ya, tidak disebutkan panjang lebar yang ada di buku itu ya. Adalah yang pertama jam masuk dan pulang. Jam masuk sekolah tadi sudah disinggung jam 8 pagi. Mohon untuk mengantar dan menjemput anak tepat waktu. Keterlambatan waktu masuk akan mengganggu konsentrasi belajar anak dan teman-teman lain. Kemudian yang terakhir penjemputannya paling lambat jam 11.15. Pulangnya jam 11. Ya. Anak-anak itu pulang jam 11. Tapi terkadang orang tua yang dari luar kadang jam 11 belum sampai, maka kami biasa tunggu jam 11 sampai 11 lewat 15 menit seperti itu. Kemudian ketentuan seragam tadi juga sudah disinggung Senin sampai Jumat. Di sini anak-anak wajib mengenakan seragam sekolah lengkap sesuai jadwal yang telah ditentukan. Seragam harus rapi dan bersih. Penggunaan seragam bertujuan untuk menanamkan rasa kebersamaan dan disiplin. Kemudian yang ketiga, makanan, mainan dan barang pribadi. Anak diperbolehkan membawa bekal makanan ya dari rumah, tentunya makanan yang sehat. Kemudian dilarang membawa makanan ringan atau minuman manis berlebihan. Tapi kalau jajan di luar tanggung jawab kami, ya. Karena di depan itu banyak tukang jajanan. Ya, tentunya jajanannya pastinya manis, ya Bapak Ibu ya. Kalau ada jajanan 1.000-2.000 menuntut sehat agak susah. Agak susah. Tentunya biasanya kalau es pasti dibanyakin manisnya biar anak senang. Ya. Karena memang jajanan anak itu seperti itu. Tapi kami di sini hanya mengingatkan saja, ya. Walaupun anak suka manisan tersebut, tapi jangan banyak-banyak Bapak Ibu ya. Kasihan anaknya. Ya, lebih baik anaknya diberi bekal yang sehat aja dari rumah. Ya, masakin dari rumah misalkan apalah lontong atau apa gitu ya yang bikin kenyang. Tapi jangan kenyangan, nanti ngantuk di rumah. Di sekolah. Baik, kemudian penanganan sakit atau cedera. Jika anak sakit, mohon tidak masuk sekolah untuk mencegah penularan. Seperti apa sakitnya? Seperti sakit cacar, ya, atau sakit mata, ya, yang seringkali ada di sini itu kalau nggak sakit mata, sakit cacar yang penularannya cepat kata dokter. Kalau Anda bukan dokter, jadi nggak tahu penularannya sebegitu cepat, ya. Tapi kata dokter itu penularan cepat, sehingga kita ikuti arahan dokter. Anak yang sakit, yang memiliki tingkat penularan tinggi, harap tidak masuk sekolah. Kemudian selain itu maka menginformasikan kepada wali kelas mengenai kondisi anak. Jika anak sakit atau tidak ringan di sekolah, maka kami
menyediakan P3K ringan, misalkan anak di lingkungan sekolah jatuh kemudian luka, ya kami obati. Kami sudah disiapkan di sini P3K-nya untuk yang cedera ringan. Kalau sudah agak berat kami pulangkan, ya kita temui orang tuanya di rumah, ya. Tapi catatannya adalah kalau misalkan ada anaknya laporan luka luka atau tidak ada luka, tapi kemudian anak itu melaporkan, Abi, Umi, saya jatuh di sekolah. Jatuhnya kenapa? Saya lagi berdiri, tiba-tiba ada teman saya main, kemudian kedorong aku jatuh, kakiku sakit. Langsung orang tuanya naik darah, misalkan. Ya. Siapa yang ini? Saya samperin anaknya, saya laporin sekolahnya, saya laporin ke polisi, misalkan. Aduh, dikit-dikit udah polisi nih. Ya. Maka kami harapkan Bapak Ibu sekalian, di sekolah itu seninya banyak. Ya. Maka pentingnya kita menjalin kerjasama antara sekolah dengan orang tua di rumah. Jangan sedikit-sedikit mendapatkan laporan dari anak langsung diiyakan. Tapi konfirmasi dulu dengan wali santrinya, anak saya kenapa ya Ustazah? Kok katanya kakinya sakit, katanya jatuh di teman-temannya. Oh iya, nanti kami konfirmasi, kan enak. Ya, daripada langsung naik darah, marah-marah, ya mau dilaporin sekolahnya ke polisi, ya seperti yang ada di media-media. Ya, kita sering temui juga di media itu anaknya dibully langsung naik polisi. Ya. Mudah-mudahan wali santri Papua Sifa adalah wali santri yang mengerti akan kebutuhan anaknya, sehingga setiap kejadian-kejadian di sekolah tidak langsung naik darah, tapi dikomunikasikan dengan wali santrinya dengan baik. Demikian insya Allah kami tetap akan bertanggung jawab penuh kepada anak-anak itu kondisinya di sekolah. Ya, kita juga akan sampaikan jika memang jatuh, kita akan kami katakan jatuh. Kalau luka kan kami juga akan katakan luka. Sebabnya juga akan kami kasih tahu. Ya, karena anak-anak, aktivitas anak-anak selain di dalam kelas, ada di ruang teras ini, ada di luar, ya, dan setiap hari juga ada guru yang memantau di luar. Selain itu juga dipantau oleh CCTV. Di sini ada 3 CCTV. Di sini tuh depan, kemudian di depan situ, ya dekat band tuh. Kemudian di luar juga kita memantau anak-anak ketika mereka bermain dan belajar di luar. Nah, insya Allah kami akan pantau dan akan kami tetap bertanggung jawab sesuai dengan kebutuhannya. Baik itu Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Peran orang tua mitra kunci dalam pendidikan. Peran orang tua yang aktif itu sangat vital dalam mendukung keberhasilan pendidikan anak di Papua Sifa. Maka kami mengajak Bapak Ibu untuk menjadi mitra sejati dalam perjalanan belajar anak-anak kita. Ada 3 yang kami tekankan. Yang pertama adalah menjaga komunikasi efektif. Ya, tadi sudah kami singgung. Dan komunikasi ini kita bukan artikan dalam arti yang sempit, tapi komunikasi dalam arti luas. Di antara komunikasinya adalah komunikasi yang bersifat informasi umum dan pengumuman. Melalui apa? Melalui grup WhatsApp. Ya. Nanti setelah rapat akan kami berikan link masuk ke grup wali santri. Setelah masuk nanti Bapak Ibu keluar dari grup pendaftaran. Ya, langsung bergabung ke grup wali santri. Kemudian bentuk komunikasinya adalah laporan harian belajar, itu buku kuning. Ya, di situ setiap harinya selain pembelajaran kita kan banyak ya, tapi ada bentuk komunikasi aktif kami sebagai sekolah dengan orang tua ada tertera di buku kuning. Anak itu setiap harinya belajarnya apa? Kenapa anak saya masih di sini? Kenapa anak saya ininya lambat? Gitu ya, nanti kita jelaskan. Kemudian ada
pertemuan tatap muka yang sudah kami singgung di awal ada 3 kali. Kalau udah tingkat B 2 kali, ya tingkat A 3 kali. Kemudian yang kedua adalah mendukung kegiatan anak di rumah, yaitu pembelajaran tidak berhenti di gerbang sekolah. Dukungan Bapak Ibu di rumah sangat berarti untuk memperkuat apa yang anak pelajari di sekolah. Di antaranya apa? Di antaranya murojaah hafalan, pembiasaan ibadah tadi ya, ada wudhu, sholat, ketika melakukan aktivitas agar dibiasakan berdoa ya. Kemudian jika anak-anak itu butuh bermain di rumah maupun di luar, maka ingatkan dan dampingi agar anak-anak itu bermain dengan baik, dengan edukatif ya. Kalau di rumahnya ada permainan-permainan yang edukatif, maka itu lebih baik. Kemudian yang terakhir adalah berpartisipasi dalam kegiatan sekolah ya, seperti nanti ada namanya kegiatan outbound ya, biasanya dilaksanakan bulan November atau Desember, itu ada outbound ya. Kemudian ada acara-acara sekolah ya, misalkan ada kegiatan misalkan field trip ya, kalau ada. Cuma kan kebijakan gubernur baru dari kemarin sudah dihapus ya. Kegiatan field trip itu dari tahun kemarin sudah ditiadakan. Gak boleh lembaga pendidikan di lingkungan Jawa Barat untuk mengadakan field trip ya. Gak tahu sekarang ya. Pengennya sih ada ya, pengen sih ada. Cuma kita terkadang terbentur dengan kebijakan pemerintah. Tapi juga nanti itu akan menjadi komunikasi kami di pengurus pusat ya. Apakah bisa tahun ini untuk dilaksanakan kegiatan di luar lingkungan sekolah seperti field trip. Baik Bapak Ibu sekalian, kemudian mengenai administrasi dan kegiatan tahunan. Ya, administrasi dan keuangan, ya kami memahami bahwa aspek administrasi dan keuangan merupakan bagian penting yang perlu diperhatikan. Rinciannya ada pendaftaran sudah dilakukan di awal ya, yang mana di sana ada pendaftaran awal, seragam, buku, dan kegiatan anak dalam 1 tahun ya, kegiatan anak dalam 1 tahun. 1 tahun ini semester 1 dan semester 2. Nanti tingkat B lain lagi ya, tapi tentunya tidak semahal kemarin ya, hanya kebutuhan santri itu aja, seperti pembelian buku ya, kemudian lain-lain alat tulis dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah biaya bulanan ya, pembayaran paling lambat tanggal 10 setiap bulannya. Jika lewat, maka informasi ya Bapak Ibu ya, misalkan ada kesulitan keuangan, bisa informasi ya, insya Allah misalnya kapan mau dibayarkan gitu. Insya Allah kami menerima setiap kondisi orang tua ya, ketika ada komunikasi yang efektif tadi. Kemudian ada kewajiban lain, yaitu kegiatan untuk kegiatan tambahan. Seperti tadi misalkan ada field trip, ada outbound ya, ada pentas seni ya. Sebenarnya ada satu lagi, manasik haji ya, walaupun manasik haji itu sudah dihapus sama gubernur baru, tapi sebelum dihapus itu ada. Tapi walaupun ada, kita tidak ikut ya, karena apa? Ya karena kasihan anaknya kepanasan ya, orang tuanya juga nanti kepanasan ya. Selain itu juga nanti bayar uang lagi, nanti dikatakan sekolah ini banyak uang gitu, banyak uang. Tapi apapun keputusannya nanti ya, karena kami setiap awal tahun juga kami komunikasikan kepada para ustadzah yang ada di sini, apakah manasik haji mau kita lakukan atau tidak tahun ini gitu. Kalau mereka setuju ya kita adakan. Kalau mereka nggak setuju ya karena faktor tadi, panas, capek, orang tuanya kasihan keluar uang lagi ya, sehingga tidak diadakan. Kemudian ada kegiatan tahunan ya. Ini dalam rangka mempererat tali silaturahmi antara siswa, orang tua, dan juga guru. Ya, tadi juga sudah disinggung ada field trip, ada outbound dan lain-lain yang kegiatannya hanya bersifat tahunan. Ya, bukan sifatnya harian atau bulanan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang terakhir ini
dua sebelum terakhir ya. Dua sebelum terakhir yaitu ada program Gemar Berinfak ya, membangun generasi peduli dan bertakwa. Kami dengan bangga meluncurkan program Gemar Berinfak di tahun kedua. Tahun pertama udah dari tahun kemarin, ini adalah tahun kedua. Sebuah inisiatif mulia yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kepedulian sosial, keikhlasan dan tanggung jawab di kalangan santri, asatidzah dan orang tua. Program ini bukan sekedar mengumpulkan dana, melainkan sarana untuk mendidik hati agar senantiasa berbagi dan merasakan keberkahan dari setiap kebaikan yang disalurkan. Landasannya mungkin sudah banyak yang tahu ya, Al-Quran itu banyak, hadis juga banyak ya. Salah satunya lindungilah dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan sepotong kurma ya. Kemudian tujuan utamanya adalah membentuk karakter peduli dan tolong-menolong, memupuk kesadaran beragama sejak dini dan melatih kedisiplinan dan tanggung jawab. Program ini dilaksanakan setiap hari Jumat ya, insya Allah akan kami sampaikan, ingatkan tiap hari Jumat pagi ya. Dan dilandasi sepenuhnya dengan keikhlasan. Yang penting ikhlas ya Bu ya, mau 500 perak, 1000 boleh, tapi jangan 100 ya. Bukan kami menolak rezeki, tapi tukang apa namanya, Pak Oga di jalanan aja, kalau dikasih 1000 tapi uangnya 100-200 itu dilempar. Ya katanya nggak laku ya. Karena kami selalu juga tuh dikasih bukan 100-200 ya. Artinya bukan 100-200, 1000 tapi uangnya recehan, tapi nggak mau ya. Ya di sini bukan nggak mau, bukan, tapi susah juga. Ini mau diapain uang recehan 100-200 ya. Minimal 500 boleh ya. Dan tapi seikhlasnya ya, tidak harus. Walaupun misalkan hari Jumat nih nggak punya uang 500 nggak apa-apa ya, nggak usah ya. Yang penting ikhlas, tanpa paksaan dan desakan. Kemudian dana infak tersebut yang terkumpul akan dimanfaatkan untuk berbagai keperluan ya. Di antaranya misalkan santunan atau bantuan kemanusiaan, misalkan ada anak sakit ya. Kemudian kalau ada orang tuanya yang sakit atau melahirkan dan lain-lain ya. Kemudian juga pembiayaan kegiatan sosial serta pengembangan fasilitas sekolah. Ya. Tahun kemarin itu sisa infak terkumpul 3.300.000 sekian ya. Waktu rapat akhir semester kemarin kami sudah sampaikan kepada orang tua ya, karena kebutuhan sosial dan lain-lain di 1 tahun itu sudah tercukupi, maka sisa uang yang terkumpul akan kami belikan AC ya, akan kami belikan AC ya, karena memang cukup panas ya Bapak Ibu ya. Kalau cuma kipas, walaupun di dalam itu kipas bisa nyampe 3 ya, sampai 3, tapi tetap karena panas ya, anak-anak juga butuh nyaman, sehingga kami rencana mau diberikan AC. Tapi ternyata uang 3.300.000 setelah anak tanya ke teknisi AC, ternyata kurang ya, nggak cukup. Artinya berapa AC-nya? Setelah dia hitung untuk luas kelas ini harusnya 1 PK katanya. 1 PK itu harganya 4 jutaan, ternyata nggak cukup ya. Jadi oleh karena itu kami mengajak para orang tua ya, tidak mungkin juga menunggu hari Jumat pas masuk sekolah ya. Kalau hari ini ada uang lebih, kalau mau berinfak kami terima dengan bahagia ya. Ya kami karena ada kebutuhan yang sangat besar bagi kami untuk menyediakan AC di setiap kelas. Kalau ada pertanyaan, kan kami tiap awal tahun bayar uang pendaftaran. Kalau yang ini ya anak baru 2.500.000, kemana aja? Misalkan begitu. Itu sudah alokasinya sesuai dengan kebutuhan anak. Seperti tadi sebutkan ada seragam, SPP bulan Juli, ada alat tulis, ya. Dan memang ada kegiatan untuk kegiatan pembangunan, ya, kegiatan pembangunan, ya, sebagiannya, ya. Walaupun nampak pembangunannya mana nggak ada pembangunan. Ya karena kalau uang cuma 200.000 misalnya Bapak Ibu ya, yang kami sisihkan pembangunan, harga semen aja sudah 70.000 misalnya ya, ya susah juga sih, kita harus bertahap. Ya ditambah lagi ada
insiden ya dalam pendidikan yang tentunya semakin tidak tercukupi. Baik Bapak Ibu sekalian, yang ini saya terakhir Pak. Oh belum. Pengenalan buku ya, kita perkenalkan buku yang laporan harian belajar ya, yang buku kuning. Itu kan ada ini di dalamnya Bu ya, ada pembelajaran Quran, surat pendek, doa harian, hadis, baca Latin dan lain-lain. Nah, nanti di situ akan tertulis tanda L, U setengah, 3/4. Ya keterangannya ada, U itu berarti mengulangi. Besoknya Ananda mengulangi hal yang sama. Ya, kalau setengah tidak sama mengulangi tapi udah mulai lancar. Kalau 3/4 sudah hampir lancar. Kalau L berarti lancar, artinya anak itu sudah bisa lanjut ke materi berikutnya. Seperti itu. Nah, ini harus dipantau ya di rumah, dilihat ya oleh orang tuanya. Ya, jangan anaknya sekolah datang ke rumah, besoknya sekolah lagi, orang tuanya nggak tahu apa yang diajari oleh anaknya. Ya, jangan. Kemudian pengenalan buku panduan yaitu yang buku biru ya. Di sini kita menggunakan kurikulum Kemenak dan dipadukan dengan kekhasan lokal untuk PAUD itu yang berpusat pada pembelajaran yang menyenangkan dan mendorong perkembangan anak secara holistik. Dan hak wali santri poin A di buku panduan juga ada di situ hak poin A, yaitu memperoleh informasi yang jelas dan komprehensif tentang program dan kegiatan sekolah. Maka di antara bentuk komunikasinya adalah dengan buku laporan ini, ya. Kemudian selanjutnya adalah buku belajar Al-Quran. Di sini ada 2 yang sebenarnya, tapi kami berikan 1. Ya, kami berikan 1. Nanti kalau 1 ini selesai, baru naik yang kedua, gitu. Kalau diberikan sekarang kan belum waktunya. Kebutuhannya diberikan kalau sudah dibutuhkan. Kalau nggak dibutuhkan ya tidak, gitu. Jadi sementara ada buku hijau yang pratilawah, ya sesuai dengan misi sekolah nomor 1, yaitu mengajarkan Al-Quran sesuai tahapannya. Tadi sudah kami singgung. Kemudian yang terakhir sebelum ditutup ada sesi tanya jawab. Dipersilakan bagi wali santri, bapak atau ibu, jika ada pertanyaan atau sesuatu yang tidak jelas dipersilakan. Apa ada niatan untuk ada manasik haji ya untuk anak-anak? Ini mah saran saja saya masukkan, karena manasik haji itu sebenarnya buat TK itu masih jauh ya. Jadi masukannya untuk manasik haji lebih baik, misalkan emang ada dana, lebih baik ke dengan acara yang lain dengan manasik haji itu. Apabila memang ada niatan seperti itu aja sih. Untuk manasik haji, tentunya kami di awal rapat tahunan dengan para pendidik, guru, ustadzah di sini, kami sampaikan manasik haji mau ada atau tidak. Tentu itu di awal, karena jangan sampai kami menetapkan ada manasik haji tapi tidak ada gurunya, kan repot juga, ya. Karena mau tidak mau nanti gurunya juga harus panas-panasan, ya. Karena manasik haji itu lumayan panas, ya, kegiatan panas-panasan. Ya. Berbeda di Onto dan Pulau Obon yang mungkin sebagian yang sudah sekolah di sini kan ada rindang-rindangnya, ya. Tapi kalau manasik haji itu ya panas bener dah, apalagi siang-siang biasanya, ya lumayan, ya. Maka tentunya kami komunikasikan dulu dengan para ustadzah di sini, ya. Tahun ini mau ada apa enggak? Walaupun sampai saat ini belum ada yang setuju, ya, belum ada yang setuju. Tapi ada pengecualian, ya. Apabila pihak pusat dari Kemenak itu mau tidak mau mewajibkan, nah itu udah lain, ya. Karena sekolah ini kan berada di bawah Kementerian Agama, ya. Sekolah ini bukan sekolah mandiri yang nggak ada naungan, yang enggak. Sekolah ini sekolah memiliki naungan Kementerian Agama. Sekolah ini memiliki NPSN, ya. Sekolah ini punya legalitas. Anak-anak pun yang sekolah di sini memiliki SISN, ya. Sehingga mau sekolah di SD manapun insya Allah diterima,
Ya, karena kalau ada anak yang nggak sekolah TK atau sekolah yang nggak punya IDS, biasanya sama SD-nya ditolak. Karena ada sekolah-sekolah SD, khususnya sekolah negeri itu, kalau anak yang sekolah itu harus punya NISN. Ya, jadi di sini adalah sekolah yang memiliki legalitas, ya. Sehingga kami sering juga menghadiri rapat ya kabupaten, ya kecamatan dalam rangka mengkonsolidasikan tentang kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Salah satunya adalah manasik haji. Ya, biasa dalam rapat tahunan di Kemenag itu juga disampaikan tahun ini jadwalnya manasik haji tanggal sekian bulan sekian ada. Nah kemudian hasil itu kami bawa ke sini dari pusat informasi masih aja kita mau ikut apa enggak gitu. Ya karena di sana hanya sekedar memberikan informasi himbauan untuk ikut manasik haji. Ya kami sadar betul ya, dan itu tidak bisa dipungkiri juga oleh orang tua. Kegiatan itu juga sebagiannya menguntungkan lembaga. Kalau pemenang dia menguntungkan sana gitu kan ya kegiatan itu, karena ada penghasilannya pastinya ya. Ya. Kalau dilakukan di sini tentu ada, tidak bisa dipungkiri ya. Kenapa ya? Karena di setiap kegiatan mana ada sih kegiatan yang mau ikhlas kan saja juga ya. Umumnya setiap kegiatan pasti ada uang lelahnya, jadi gitu. Tapi tidak serta-merta ingin punya uang lelah aja, tidak. Tapi harus ada tujuannya apa, seperti itu. Jadi kegiatan-kegiatan yang kami lakukan itu kita timbang tujuannya apa. Jangan hanya pengen ada uang lelah aja, tidak. Tapi kemanfaatan buat anak didik itu apa? Karena manasik haji ini kalau kita timbang manfaatnya apa sih sebenarnya manasik haji gitu? Cuma main-main doang ya, kelihatan kayak orang di Mekah itu gitu. Tapi esensi pada anak kan enggak ada sebenarnya. Walaupun ini di sebagian pendidik itu masih terjadi ribut juga. Ya ada katanya, ada manfaatnya. Anak-anak itu dikenalkan sejak dini manasik haji agar termotivasi katanya. Kalau dewasa bisa mau naik haji katanya. Ya oke lah, itu perbedaan pendapat di kalangan pendidik. Tapi kami sendiri punya kebijakan. Kita cari manfaatnya apa, mau atau tidak, wajib atau tidak. Jadi seperti itu untuk kegiatan manasik haji ya. Jadi untuk saat ini kita belum tahu ya, karena dari pusat juga belum ada informasi ada atau tidaknya, dan kami juga belum melakukan rapat. Nah seperti itu. Ada yang lain dipersilakan. Antusias dalam menghadiri rapat karena setidaknya mendapatkan pengetahuan ya. Karena namanya rapat, walaupun mungkin slide-nya mungkin sama, slide-nya sama ya, tapi tentunya apa yang disampaikan akan berbeda ya. Itu secara keniscayaan sudah naluriah ya. Hari pun begitu kan ya. Hari ini dengan hari besok atau hari kemarin, kalaupun kita ingin bisa, saya hari ini melakukan A karena kemarin saya melakukan A, kadang tidak juga terlaksana A itu terjadi di hari ini ya. Jadi demikian juga dengan rapat ya. Rapat tahun kemarin dengan rapat tahun ini, walaupun misalkan slide-nya sama, walaupun aktualnya slide-nya beda ya. Bagi wali santri yang ikut tahun kemarin melihat slide-nya pasti beda ya. Tapi seandainya pun sama ya, pasti banyak perbedaan ya. Karena yang ngomong juga usianya juga bertambah ya, otomatis ya intonasinya juga berubah ya kan gitu. Apalagi istri yang di rumah tahu betul perubahan intonasi suaminya ya. Jadi seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau kiranya cukup dan tidak ada pertanyaan, maka kami ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh wali santri yang hadir ya. Semoga pertemuan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bekal bagi kita dalam bagaimana kita menjadi orang tua, kontribusinya dengan sekolah agar lahir generasi
yang islami, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia. Demikian dari kami. Ana ucapkan jazakumullahu khairan. Kami kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah acara rapat hari ini dapat berjalan dengan lancar. Mohon maaf dari kami apabila ada salah dan hilaf selama acara berlangsung. Kita tutup acara hari ini dengan baca kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi